Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Bapak atas kesempatan dan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan diseminasi program di Damba Angkatan 7. Ini merupakan kegiatan terakhir untuk peserta diklat. Jadi pada kesempatan ini sekalian saya sebagai peserta diklat akan mendiseminasikan hasil dari diklat dari P4 TK IPA program di Damba. Nah, diklat P4 TK IPA program di Damba ini menggunakan moda MOOC. Nah, nanti dijelaskan sedikit tentang moda MOOC ini. Nah, di sini hanya kita sekarang sebatas sharing saja apa yang telah saya dapatkan. Nah, sebelum kita sharing, saya akan menjelaskan bentar. Ya, menjelaskan apa itu MOOC. Ya, dilanjut Bu ya, punten slide-nya. MOOC itu merupakan pembelajaran secara online ya, di mana MOOC itu Massive Open Online Course. Di sini dengan tujuan agar dapat diikuti oleh sejumlah besar peserta ya dengan cara mengakses web. Nah, mengakses webnya ini bisa dengan berisi bahan bacaan, video, kemudian tugas-tugas yang nanti akan didapatkan dari fasilitator, sehingga kita dapat menerapkannya sesuai dengan kompetensi yang diampuh itu. Nah, tujuan dari MOOC ini untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di bidangnya. Nah, di mana pada program di Damba ini ada beberapa kelas ya, ada 31 kelas. Salah satunya adalah kelas saya, yaitu tentang pembelajaran perubahan lingkungan berorientasi HOTS gitu. Nah, tentunya untuk moda MOOC ini pada saat ini bisa diikuti oleh PTK jenjangnya SD, SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia, dan nanti kedepannya diharapkan untuk bisa diimplementasikan pada sekolahnya masing-masing gitu. Next, Bu. Nah, jadi sekilas tentang apa itu MOOC, yaitu pembelajaran secara online gitu ya. Nah, kemudian hanya sekedar sharing pengalaman yang saya peroleh dari diklat ini, di mana mendapatkan wawasan pembelajaran yaitu tentang materi perubahan lingkungan. Berikut kasus-kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi keduanya wawasan dalam pembelajaran IPA abad 21. Yang ketiganya ini sesi sudah masuk tugas ya. Ada pembelajaran dan penilaian berorientasi host. Yang terakhir tugas yang keduanya yaitu pengembangan RPP. Nah, yang saya rasakan ada kesulitan dan kemudahan dalam mengikuti diklat ini. Yang tentunya untuk kesulitan adalah waktu yang harus terbagi dengan rumah. Kemudian sekarang target bulan puasa, one day one Jud. Nah, itu ya, alhamdulillah sudah terselesaikan. Kemudian kemudahannya adalah waktu pengerjaan tugas LMS-nya, alhamdulillah waktunya fleksibel. Yang penting sebelum batas dari yang ditentukan itu sudah selesai. Nah, itu. Kemudian suka dukanya, ya sukanya menambah pengalaman, dan dukanya adalah terbatas signal yang terkadang loading untuk pengaksesan dan pengumpulan tugas. Nah, manfaat yang saya rasakan untuk mengikuti diklat daring ini yaitu meningkatkan kompetensi dan profesionalitas, khususnya saya di bidang biologi itu. Next, Wiet.
Nah, untuk teknik pelaksanaan diklat ini ada Widya Iswara yaitu sebagai fasilitator ya, melalui Vicon dan LMS. Widya Iswara ini memandu peserta diklat dalam pelaksanaan. Kemudian yang keduanya masih yang atas Bu ya, punten. Yang keduanya penunjangnya adalah peserta diklat yaitu saya sebagai peserta diklat untuk mempelajari modul secara mandiri berupa materi perubahan lingkungan pembelajaran IPA abad 21, kemudian pembelajaran dan penilaian HOTS serta pengembangan RPP. Nah, kemudian di awal diklat ada tes awal, itu berupa soal pedagogik dan soal-soal materi perubahan lingkungan yang dikerjakan lewat LMS. Yang selanjutnya adalah tugas, ada 2 sesi, yaitu tadi tugas pertamanya adalah pembelajaran dan penilaian yang berorientasi HOT dan pengembangan RPP. Dan di akhir setelah tugas-tugas diupload, ada tes akhir yaitu berupa soal pedagogik juga dan soal materi perubahan lingkungan yang dikerjakan lewat LMS juga. Next, with. Nah, ini mungkin alur perencanaan dari pembelajaran di Damba sesuai dengan Permendikbud ya, nomor 37 tahun 2018. Kemudian belum ya. Nah, kemudian ada kompetensi dasarnya, target kompetensi, indikator pembelajarannya, yang kesemuanya ini mencakup pada tujuan pembelajaran, di mana untuk kelas perubahan lingkungan yang berorientasi HOT ini, yaitu materinya tentang pembelajaran perubahan lingkungan dan dampak dari perubahan lingkungan IPA di abad 21 ini. Kemudian pembelajaran dan penilaian berorientasi HOTS dan pengembangan RPP, dan semuanya terakhir finish gitu. Nah, ini untuk pengembangan pembelajaran berorientasi HOTS saya simpulkan, jadi melalui pembelajaran berorientasi HOTS ini nantinya siswa dapat lebih aktif dengan pemikiran yang kritis dan kreatif, serta mampu menguasai unsur-unsur IPA, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Di mana nanti kegiatan pembelajaran harus berintegrasi aspek HOTS yang di dalamnya terdapat transfer knowledge, critical thinking kreatif, problem solving, dan keterampilan abad 21 yang mencakup PPK, literasi, dan 4C. Nah, itu mungkin untuk diseminasi dari hasil kegiatan saya selama mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin untuk teman-teman atau rekan-rekan yang belum mengikuti, mudah-mudahan dapat mengikutinya. Hatur nuhun, mangga bilih aya nu bade ditaroskeun. Bu Gege. Mau ikutan? Ya, prosesnya dari angkatan ke-5 itu udah daftar. Cuman kelasnya penuh. Kemudian angkatan 6 masih penuh. Ya, alhamdulillah angkatan 7 itu sudah bisa masuk. Jadi untuk dari angkatan 5 itu tidak usah daftar lagi, tinggal pilih klik kelas. Alhamdulillah ke angkatan 7 bisa masuk gitu. Mungkin bisa sharing pengalaman sudah itu Bu Yeyet, Pak Budi itu, Bu Gege, Bu Anita, Bu Nurul. Bu Neneng, di Damba teh khusus yang IPA ya? Nah, ini ya kalau ini ada di Damba khusus IPA, tapi kemarin teh kalau nggak salah di grup dinas pernah lihat ada Damba IPS ya Pak Budi? Tempat TK mah ini Bu, khusus IPA, IPA Bu. semua. Oh, IPA semua. Iya gitu Bu Anita. Iya, nuhun. Nuhun. Aku mah nggak pernah ikut-ikutan. Wanita kan guru biologi.
Aya tuh ikutan Bu Gege. Sanes abi PPKN Pak Bu. Suka liar banyak teuing jadi Untuk nanti kelas biologi teh ada 2 Bu Gege. Jadi yang satu tentang Google Classroom, pembuatan Google Classroom, dan yang keduanya ini perubahan lingkungan berorientasi HOTS gitu. Jadi Oh. 21 kelas itu tuh banyak pilihannya. Fisika kemarin Bu Yayat Fluida ya? Iya. Ya gitu. Gue nggak pernah tahu, bukan nggak pernah tahu, nggak pernah baca juga. Ya kan di-share sama Di Pak Pak Budin. Budin tadi taros. Di Udin ada. Ya, banyak yang di-share, jadi udah malas bukanya gitu. Ya, Buneng. Atur nuhun pisan ka sadayana. Neng mau nanya. Waktosna. Mau nanya satu lagi. Di Sami. Iya, hatur nuhun Bu Yayat. Aku ketiduran. Mohon. Halo. Halo. Bu Rini, Sekedar. Bu Rini kayak polisi Suara India. Abiyayat tuh. Bu Rini kayak polisi India. Ya, Ada Bu benar. Rini. Emang kelihatan? Ya Bu Ajar ini. Bu Ajar ini juga ikutan angkatan 4 ya Bu Ajar? Iya. Ya Bu Ajar ini kelas Ya. cuman nggak ada diseminasi ya? Buneng. Nggak ada. Ada cuma aku nggak ikut, nggak bikin. Tapi Ay. lulus. Ini stop dulu ya recordingnya. Kayaknya udah mau habis jamnya. Mohon. Diakhiri dulu, Buneng. Demikian untuk diseminasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan bisa dapat diimplementasikan di sekolahnya, khususnya di SMA 16 Bandung. Apa sih? Aku belum dengar. Bu Rini mah kata aku juga kayak polisi. Nanti rekamannya. India. Kalau udah selesai baru datang. Nanti rekamannya ada, Bu. Ketiduran. Ya, Kalau saya